Oke, kita lanjut dengan part C, itu bagian akhir daripada seismic data acquisition. Kita mulai dengan melihat perbandingan antara narrow patch dengan square patch. Jadi yang narrow patch ini atau narrow azimuth survey itu seperti ini gambarnya. Jadi orientasi daripada source receiver offset ini itu lebih ke arah inline ya, ke arah inline. Sedangkan pada wide azimuth merata ya 360 derajat. Ini dalam map view ya. Kalau tadi dalam 3D view, ini dalam map view. Ini narrow azimuth ya. Jadi azimuthnya lebih ke arah ini, sedikit offset plane-nya itu yang berada pada arah ini. Nah, sedangkan di sini merata, wide azimuth survey. Nah, dari patch-nya itu terlihat seperti ini. Ini yang square patch ya, atau yang kita sebut sebagai wide patch. Nanti menghasilkan wide azimuth survey. Sedangkan yang ini narrow patch atau rectangular patch itu nanti menghasilkan narrow azimuth survey. Jadi kalau kita lihat sini, ini adalah square patch size-nya 390 kali 390 ya, misalnya ya. Sedangkan ini narrow ya, jadi hampir lebarnya ini sama ini hampir 10 kali, 1/10 bedanya ya. Nah, ini detailnya ya daripada penembakan menggunakan narrow azimuth survey. Ini ada 8 row ya misalnya ya, 8 row kali 80 grup per receiver line, jadi total ada 680 channel, 640 channel patch size ini. Kemudian station intervalnya, baik itu receiver maupun receiver line intervalnya adalah 30 meter, bin size-nya 15 kali 15, inline roll-nya 120 ya. Setelah kita nembak patch ini nanti kita rolling ya, inline-nya 120 meter. Jadi ada 4 receiver line nanti yang dipindah. Ini juga 4 receiver line yang ke arah sini. Kemudian CMP fault-nya dalam area inline 11, cross line CMP fault dalam area cross line 4, sehingga total CMP fault-nya adalah 44 ya. Ini yang wide azimuth ya, wide azimuth atau disebut juga rectangle azimuth. Jadi ini ada 20 receiver line dan 20 receiver pada masing-masing line. Jadi 20 kali 20 ada 400 channel ya. Receiver stationnya 20, receiver spacingnya juga 20, bin size-nya 10 ya. Line roll-nya 20 meter atau satu grup, cross line roll-nya 2 line ya. CMP fault-nya itu adalah 25 volt. Nah, ini kita lihat dari offset distribusinya ya, dan juga ada azimuthnya. Nah, kita lihat bagus sekali offset distribusinya. Jadi event offset azimuth distribution ya, mendekati ya penembakan dengan cara 2D ya, azimuth distribusinya. Kemudian juga ini kita bisa lihat di sini sebagian besar offset ini adalah masuk dalam inline offset distribution. Kita lihat juga orientasi azimuthnya adalah ini ya, jadi sangat narrow ya. Nah, ini adalah untuk yang square patch itu histogram daripada azimuth dan offsetnya ya. Jadi kita lihat jarang ya, ada banyak sekali terdapat offset gap, dan banyak sekali juga terdapat offset yang redundant ya, yang redundant. Ini gap, ini yang redundant ya. Jadi tapi kita lihat azimuthnya ini merata ya, 360 derajat. Nah, jadi ada kelebihan plus delta daripada kedua bentuk patch tadi ya. Kalau yang wide atau square patch tadi, plusnya adalah azimuthnya itu kalau yang wide tadi ya, azimuthnya itu merata ya, 360 derajat dan wide ya, wide. Sedangkan yang narrow ini azimuthnya itu jarang ya, sparse ya, azimuthnya sparse. Kemudian tapi di segi offsetnya, kalau yang wide azimuth ini sparse offset distribusi ya, jadi banyak gapnya tadi sudah kita lihat. Sedangkan yang ini bagus sekali offset distribusinya, mendekati
offset distribusi line 2D ya, bagus sekali untuk EVU dan sebagainya. Nah, ini acquisition footprint itu bisa kelihatan nanti di sini karena adanya variasi daripada near offset ya. Nah, kemudian ini acquisition footprintnya minim ya, jadi bisa dihindari ya terjadinya tadinya acquisition footprint. Tadi sudah disebutkan terlalu banyak offset yang redundant pada square patch ini. Kemudian gapnya banyak, laser gap offset, sorter offset, offsetnya juga pendek ya. Kemudian karena dia square patch, jadi offsetnya jadi pendek ya. Kemudian patch yang ukuran yang lebih besar ya, itu diperlukan untuk target yang dalam ya. Jadi ini juga nanti kaitannya dengan cost ya. Sedangkan untuk operation ini juga kadang-kadang ya agak sulit juga ya, karena terlalu luas ya. Satu patch itu, bayangin satu patch itu square ya, itu sangat luas area yang perlu diamankan ya pada saat kita menembak ya pada satu patch ya. Sedangkan yang Nero ini ya, itu redundancy offsetnya minim ya, offsetnya juga sedikit, gap offsetnya panjang ya, karena dia narrow patch ya, jadi offsetnya panjang. Jadi untuk objektif yang dalam ini bagus ini digunakan ya. Smaller patch itu kita nggak perlu patch yang terlalu besar ya untuk target yang terlalu dalam. Kemudian juga mudah juga dioperasikan karena patch size-nya ya memang panjang, cuman dia nggak terlalu lebar ya. Kemudian kita lihat acquisition footprint ya, tadi sudah disebutkan acquisition footprint itu adalah dikarakterisasikan sebagai product chain dari amplitude ya, yang berkorelasi dengan acquisition geometry. Ini paling sering terlihat ya pada data yang punya geometri dengan signifikan variasi daripada near offsetnya ya. Ini bagus, terlihat paling bagus ya pada time slice melalui satu event yang relatif flat ya, relatif flat. Ini contohnya. Jadi ini ini kita lihat refleksinya kan harusnya continue seperti yang ini mestinya ya. Nah, tapi yang pada zona yang dangkal ini kelihatan dia seperti putus-putus ya, malah seperti banyak channel-channel ya. Nah, kalau kita lihat time slice-nya pada event ini, time slice seperti ini. Nah, ini enggak kita lihat ada amplitude yang strong, ada yang weak dan sebagainya. Ini adalah akibat daripada terjadinya acquisition footprint seperti ini. Nah, ini kita lihat pada offset distribusinya ya. Ini pada bin yang berdekatan ya. Jadi kita lihat ini bin ini mempunyai near offset yang pendek ya. Nah, ini near offsetnya sudah cukup jauh ya, apalagi yang ini near offsetnya cukup jauh. Jadi besar sekali variasi daripada near offsetnya dari bin yang satu ke bin tetangga-tangganya ya. Nah, di CDP gathernya, di real CDP gathernya seperti ini. Kalau CDP gather yang mempunyai near offset yang cukup pendek ya, ini bagus reflection dari near offset ini cukup strong ya. Nah, ini juga cukup strong. Sedangkan CDP yang ini itu dia tidak mempunyai, dia offsetnya panjang sekali ya. Jadi dia tidak punya reflection yang strong seperti ini karena offsetnya sudah panjang ya. Ini sudah bagian dari agak middle range offset sebenarnya ya. Nah, sehingga bisa juga kita lihat di sini ya, di histogram daripada offset distribusinya. Ini dalam satu arah crossline ya, direction. Ini adalah offset. Ini kita ambil offset yang sampai 600 meter aja ya. Jadi kita lihat di sini bahwa dari bin ke bin berikutnya ini sangat bervariasi. Ini ada yang dekat, agak jauh, lebih jauh lagi, kemudian berubah lagi dari jauh, dekat, dan seterusnya. Jadi dari bin ke bin atau dari CDP ke CDP itu besar sekali variasi daripada offsetnya sepanjang line ini, sepanjang crossline maupun sepanjang inline. Nanti kita lihat ini akibatnya ya, dari variasi dari panel offset itu akan kelihatan datanya seperti ini. Apalagi pada yang dangkal ya, itu ada data, nggak ada data, ada data, nggak ada data. Pada kedalaman yang lebih dalam juga masih terlihat ya, putus-putus ya. Nah, ini pada kedalaman yang sudah cukup dalam baru kelihatan
eventnya continue ya. Nah, kalau kita ambil time slice-nya ya di tempat yang dangkal ini misalnya ini kelihatan seperti ini. Strong, ini weak, strong, weak, dan seterusnya ya. Strong Augustin footprint. Nah, ini kalau kita lihat inline dan crossline ya. Jadi ini inline, kita ambil siku lah gitu ya dalam arah inline, kemudian kita ambil ke arah crossline-nya. Jadi kita lihat di sini karena ini kebetulan mungkin ini bin size-nya ini ke arah crossline-nya lebih besar ya. Jadi Augustin footprint itu lebih kelihatan pada crossline direction. Jadi, jauh sekali beda kualitas datanya pada arah inline dan pada arah crossline ya. Sampai ke bawah ya masih kelihatan footprint-nya. Jadi Augustin footprint itu dikarakterisasi dengan periodic change seperti yang tadi sudah disampaikan daripada amplitude yang berkorelasi dengan Augustin geometry. Ini terlihat pada ini ya, tadi sudah kita sebutkan. Nah, footprint ini bisa diminimize dengan geometri dengan cara meminimalkan variasi daripada offset dari bin ke bin ya. Nah, ini harus kita, jadi setiap kali kita membuat desain kita harus cek ini bagaimana variasi daripada near offsetnya supaya nanti tidak terlihat atau tidak terjadi footprint ini ya. Ini contohnya untuk footprint ini sebenarnya di processing juga sudah ada cara ya untuk meremove-nya atau bukan meremove ya, artinya menghilangkan dengan cara ya katakanlah dengan interpolasi ya. Jadi untuk sekarang ini misalnya ada yang namanya CRS. Jadi kita lihat di sini ini contoh yang cukup sudah lama ini ya. Jadi ini problem Augustin footprint, ini solusinya. Tapi untuk yang sekarang ini tentu lebih bagus lagi teknologi yang tersedia untuk mengimprove ini. Tapi tentu saja akan beda kualitas datanya kalau memang dari lapangan ini sudah dihindari ya. Nah, kemudian kita lihat sebagai kesimpulan summary ya, gimana kriteria daripada suatu 3D survey yang desain itu yang optimum. Nah, kita akan lihat. Jadi yang pertama bin size-nya harus uniform. Nah, ini selalu demikian ya, bahwa bin size-nya itu memang selalu uniform. Kemudian uniform fault coverage ya, maximize offset diversity di dalam setiap bin ya. Jadi dihindari adanya gap dan redundancy ya. Kemudian sufficient spatial sampling, tidak terjadi aliasing ya. Uniform near offset berkaitan dengan footprint yang tadi, karena tentunya cost-nya jangan terlalu mahal ya. Ini sudah setiap desain itu umumnya bin size-nya uniform ya. Nah, ini fault coverage, ini adalah desain yang fault coverage-nya ini agak bervariasi ya. Jadi ini adalah color bar-nya dari fault coverage, jadi maksimum 28 ya. Ini Anda sedikit variasi dari 28 ke 24 ya, bervariasi. Jadi ini yang full coverage-nya, kemudian ini taper-nya ke kanan. Nah, ini yang bagus ya, ini yang full coverage-nya uniform ya. Jadi kita lihat kalau kita zoom di pinggir ini full coverage-nya itu nanti yang full fold adalah 42 ya, 42. Kemudian kita maximize offset diversity. Nah, seperti yang tadi yang white patch tadi ya, yang white azimuth. Nah, ini konsekuensinya offset diversity-nya kurang ya, kurang bagus gitu, poor atau fair offset diversity. Nah, sedangkan yang narrow patch tadi itu bagus offset diversity-nya. Jadi tidak banyak gap-nya dan tidak banyak redundancy-nya ya. Kemudian kita sudah lihat juga sebelumnya sampling spesial ya, jangan sampai terjadi alias data seperti ini, bidang miring tidak bisa terdefinisikan arahnya kemana, sedangkan di sini adalah yang alias, yang samplingnya mencukupi ya. Kemudian near offset range, yang ini berkaitan dengan footprint ya. Jadi kita lihat scale daripada near offsetnya ini dari 20 meter sampai 120 sampai 200 meter ya. Jadi besar sekali variasi daripada near offset dari bin ke bin, dari inline ke inline ya. Sedangkan di sini ini dengan skala yang sama, near offsetnya variasinya kecil ya, jadi hanya dari sekitar 20 sampai dengan 80 ya. Sedangkan di sini dari 20 sampai dengan
200 ya. Kemudian cost ya, tentunya cost ya, bisa dimaklumi ya. Jadi kita bisa aja merecord, membuat desain yang sangat bagus gitu, bisa ada sisi teknikalnya, kriteria secara teknikal, tapi kalau costnya terlalu mahal itu juga ya sulit ya terlaksana gitu. Kemudian kita lihat pre-survey testing ya. Seperti yang ini slide sudah kita lihat sebelumnya juga, bahwa usaha yang pertama di lapangan tuh harus ini ya, kita usahakan semaksimum mungkin bagaimana kita merekam data sedemikian rupa sehingga betul-betul data itu high frekuensi dan free daripada noise ya, sebisa mungkin free daripada noise ya, dan high frekuensi ya. Jadi ini akan memberikan resolusi yang tinggi, meskipun di processing nanti kita bisa improve resolusinya, walaupun ini juga terbatas ya di konvolusi. Kemudian juga dengan migrasi kita bisa improve horizontal resolusinya ya. Yang pertama kita lihat adalah untuk mendapatkan data yang bagus tadi, kita harus collect dulu data-data ini ya, untuk menentukan nanti shot depth-nya ya. Kita lihat dari apple time yang terdapat di area tersebut ya, dari survei-survei sebelumnya itu, untuk menentukan velocity wuthering, velocity sub-wuthering layer, dan kedalaman wutheringnya. Dan ini biasanya jarang ya. Nah, untuk melengkapi ini kita bisa gunakan apple time dari 2D line ya, 2D line seismic data yang sebelumnya itu, atau bahkan kalau ada 3D ya, 3D fairway misalnya, untuk mendapatkan wuthering map ya. Jadi ini contohnya apple survey ya. Kita lanjutin dulu, kemudian kita lakukan nanti chart size, size daripada dinamitnya, kemudian depth-nya yang optimum ya. Kemudian kita adakan special testing untuk menentukan mana receiver yang cocok ya untuk daerah survei kita, apakah menggunakan hydrophone atau menggunakan geophone. Nah, ini tuh untuk apple survey ya. Jadi apple survey itu dilakukan biasanya dengan meledakkan ini, membuat satu lubang, kemudian menanam dinamit ya pada interval yang reguler seperti ini ya. Jadi katakanlah dalamnya sampai 200 meter, atau katakanlah ini 160 meter ya, di sini misalnya kita tempatkan dinamit katakanlah setiap 10 meter, kemudian kita letakkan dari yang dalam dulu, yang dangkal, sampai selesai, sampai ke permukaan ya. Nanti kita ukur apple time-nya, kita taruh geophone di sini ya. Nanti kita ukur apple time-nya. Nah, nanti apple time dan depth ini kita plot. Nah, plotnya akan seperti ini. Kita dapatkan dua tren. Tren yang pertama ini menunjukkan wuthering, slope-nya adalah velocity wuthering. Slope yang berikutnya adalah wuthering, sub-wuthering velocity. Kita juga dapatkan bahwa tempat ya di mana perpotongan ini itu merupakan kedalaman daripada wutheringnya, sekitar 36 feet ya. Nah, ini adalah rumus yang kita gunakan untuk menghitung wuthering depth ya dari seismic data. Jadi kita punya apple time yang kita ukur, kita punya depth kedalaman shotnya ya, kita punya wuthering, sub-wuthering velocity. Nah, kemudian kita bisa menghitung wuthering depth-nya ya. Kita udah tahu wuthering velocity-nya ya dari apple time tadi. Kita bisa menghitung wuthering velocity-nya, wuthering kedalaman wuthering-nya atau ketebalan wuthering-nya dengan rumus ini ya. Jadi kalau kita nembak seismik kan kita naruh shot-nya di sini. Kita selalu ada geophone apple time untuk merecord apple time di sini ya. Nah, ini kenampakannya di staging chart yang tadi sudah kita lihat juga sebelumnya. Ini adalah apple time ya. Apple time ini adalah waktu dari kedalaman dinamit diledakkan sampai ke ditangkap oleh geophone yang kita taruh di permukaan ya. Ini apple time. Kemudian ini ya. Jadi high quality dan broadband ini adalah objektif yang perlu kita ingat dalam merecord suatu data ya. Kualitinya yang high dan broadband, jadi noise ya diminimize sebisa mungkin. Jadi
sangat penting ya untuk merecord high quality data, high frequency, broadband, dan noise free data. Untuk mencapai itu pastikan bahwa kita menempatkan dinamit itu ya 10 feet sampai 20 feet di bawah wuthering layer di setiap lubang ya. Jangan sampai terjadi dinamit ini kita taruh di dalam wuthering layer, nanti hasilnya tidak akan bagus, akan low frekuensi ya, dan banyak groundholnya. Kemudian pastikan bahwa noise source itu bisa dieliminasi atau dihindari atau di stop sebelum kita meledakkan dinamitnya ya. Jadi misalnya ada kendaraan yang lewat, ada hujan, atau ada mesin dan sebagainya, itu ya kalau bisa di stop dulu. Kalau enggak nanti akan masuk ke dalam record kita ya, akan terekam noise itu. Jadi kalau kita gagal melakukan ini, itu nanti datanya akan quality-nya akan poor ya, low frequency dan noisy. Ini contohnya ya, kalau kita merekam di dalam wuthering layer ya, atau di dalam low velocity layer ini, dan kalau kita merekam di high velocity layer ini yang di dalam wuthering layer ya, banyak groundhole dan low frekuensi ya, tidak begitu terlihat ini refleksinya. Tapi yang di bawah wuthering ini ya, kalau kita tempatkan di bawah wuthering itu groundhole-nya sedikit ya, refleksinya jelas terlihat ya, dia meledak betul-betul di lapisan yang keras ya, yang kompak gitu. Ini contoh short record 3D ya, dengan groundhole yang sedikit karena diledakkan di bawah wuthering ya, yang kualitinya cukup bagus ya. Kemudian ini yang di groundhole dengan record quality dengan groundhole yang cukup banyak. Ini dangkal barangkali ini ya. Nah, sekarang slide terakhir kita lihat SPS, RPS dan XPS ya. Jadi SPS itu ini hasil perekaman tuh terdiri daripada list of offset ya, data rojok dan hidrofon. Kalau kita menggunakan hidrofon ya, ini perlu kedalaman hidrofonnya ya, supaya nanti datanya kan perlu bisa diproses untuk menghitung static correction ya. Kemudian kita dapatkan SECD datanya ya. SECD ini short recordnya ya, dalam bentuk digital format ya, SECD namanya kalau di lapangan ya. Nah, kemudian row report ya, jadi line report ini kondisi panjang line ya, short reportnya bagaimana kualitas peledakan di masing-masing short point ya, kemudian noise-nya bagaimana kondisi noise ketika melakukan penembakan di masing-masing short point, dan report-report yang lainnya ya. Kemudian ada yang namanya SPS ya, informasi upload time. SPS ini isinya informasi upload time, short point koordinat, kedalaman shot dan sebagainya ya. Kemudian RPS ini informasi numerik mengenai line number ya, nomor trace dan sebagainya. Kemudian informasi mengenai record number ya, SP trace dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh daripada short static yang nanti ini adalah dalam SPS format. Jadi kita punya short sequence-nya, short point number-nya, file number-nya, di tab mana ya, file-file yang di record ya, kemudian koordinat masing-masing shot, elevation-nya berapa, depth shot-nya, upload time ya, kemudian shot static ya, shot static-nya. Ini geofon static ya, ini wuthering layer-nya ya, wuthering layer dalam meter dalam feet. Kemudian depth shot-nya ya, dalam feet. Nah, ini spread-nya ya. Jadi ini karena kebetulan pada ujung line, ini first trace-nya ini pada yang sama ya, belum bergerak ininya ya, si pada kemudian ini untuk receiver static ya, reverse static. Nah, ini kita lihat, ini receiver station-nya, ini adalah line receiver line number-nya, koordinat dari station receiver di line ini ya, kan line-nya sama ini ya, ini banyak station. Nah, ini koordinatnya, ini elevation daripada receiver station-nya, depth-nya 0 ya, karena dia menggunakan geofon yang ditanam di surface ya, letakkan di surface. Jadi 0 depth-nya. Wuthering depth adalah ini wuthering depth dalam meter dalam feet.
ini kedalaman wuthering-nya, ini receiver statiknya ya, receiver statik. Jadi ini data-data ini sudah ada dalam bentuk digital, itu nanti disuplai oleh kontraktor yang melakukan survei di lapangan dan diserahkan nanti ke processing center, sehingga processing center nanti tinggal load ya data ini ke processing ya komputer ya, dapat diimport nanti secara otomatis di processing center. Nah, ini adalah contoh SPS dan XPS yang lainnya. Nah, ini datanya disimpan dalam cartridge ya. Jadi kalau yang SPS tadi itu disimpan bisa di dalam cartridge ya, di dalam cartridge ya. Ini biasanya yang dalam cartridge ini adalah SSD-nya, seismic datanya. Sedangkan ininya bisa dalam floppy disk ya. Ini macam-macam media yang kita gunakan ya. Ini media yang lama ya, ini 9 track tape, sekarang nggak ada lagi. Tapi zaman dulu nih pakai ini ya. Kemudian ini adalah cartridge ya. Jadi bayangkan sekian banyak data seismik itu yang sudah ditembak ya di seluruh dunia itu, ini disimpan dalam berbagai macam media ini karena dia ditembak dalam waktu yang cukup lama rentang waktunya ya. Jadi data-data seperti ini harus disimpan terus ya. Nah, sebagian ada yang sudah dialih mediakan ke media-media yang lebih tahan ya. Ya kalau ini kadang-kadang dia kalau nggak udah cukup lama kadang-kadang dia lengket dan sebagainya ya. Ini cartridge yang modern sekarang ya. Jadi semuanya itu sudah dalam bentuk cartridge dengan berbagai macam kapasitasnya ya. Jadi ada yang sudah sampai 300 giga. Jadi banyak sekali short record yang bisa disimpan dalam satu cartridge ya. Untuk yang kapasitasnya besar ini ya. Dari 200 giga, 200 megabyte sampai 300 gigabyte. Ini adalah akhir daripada part C dan akhir daripada acquisition ya. Kita